Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga Pakem. Perkenalkan, nama saya Ananta Widiraihan dari KSA, Kelompok Studi Herpetologi UGM. Hari ini akan mencoba untuk memberikan penjelasan mengenai cara menghandling atau menangani ular yang masuk rumah atau perumahan warga atau menemuinya di hutan misalnya. Jadi yang pertama itu adalah perhatian. Jadi saat kita menemui ular, pastikan kita memperhatikan ular tersebut. Kalau bisa malah untuk beberapa orang ya mungkin sudah tahu jenis ularnya, itu akan membantu untuk proses mengendalikan ularnya gitu. Seperti apa yang harus dibutuhkan, apakah ini berbahaya atau enggak, semacam itu. Kemudian juga saat kita mengendalikan ular atau menghandling tadi, itu juga pastikan kalau kita selalu memperhatikan ular itu gitu. Jangan terdistraksi atau terganggu sama hal-hal lainnya gitu. Itu berguna untuk kita tetap fokus untuk mengamankan ular, juga kita sebagai yang handler. Yang kedua itu peralatan yang dibutuhkan. Nah ini karena kami khususkan untuk warga Pakem yang notabene kan masyarakat biasa ya, jadi yang diperlukan ya sebenarnya bisa juga menggunakan alat-alat rumah tangga, misal seperti ember untuk wadahnya, terus ada sapu, juga ada serok atau cikrak gitu. Itu nanti alat-alat ini berfungsi untuk memindahkan si ular masuk ke dalam wadah yang lebih aman gitu. Kemudian dapat dipindahkan ular tersebut ke tempat yang lebih aman gitu. Jauh dari pemukiman atau jauh dari pertemuan sama manusia lainnya atau warga sekalian gitu. Kita mengendalikan ular atau saat mau mengambil ular, itu pastikan kita mengambil jarak dengan ular. Itu berfungsi untuk kita supaya aman dari capokan. Pastikan kalau kita memiliki jarak yang jauh sehingga kita bisa meresponnya dengan baik gitu. Supaya saat ular itu menyerang misal, atau saat kita strike, bisa apa ya istilahnya, menghindar atau lari gitu ya. Jadi pastikan kita jarak yang aman dengan ular gitu. Oh ya, ini juga penting kalau misal menemukan ular juga sebenarnya pastikan kalau yang menangani itu orang-orang yang sudah berpengalaman gitu. Terutama apalagi kalau bertemu dengan ular-ular berbisa. Untuk warga Pakem sekalian, jadi untuk kita menghandling ular itu juga perlu kita memahami jenis ularnya itu apa gitu. Nah beberapa hal tuh seperti ular berbisa, pastinya selain berbisa yaitu ciri-ciri ular berbisa seperti kalau ada namanya ular viper, itu biasanya kepalanya segitiga bentuknya, itu berbisa juga. Terus ekornya, jadi di Jogja juga yang saya tahu ada beberapa ular itu yang warnanya sama-sama hijau ya, dan ular-ular pohon ya, artinya dia tinggalnya di pohon. Nah yang membedakan ular berbisa yang ada di pohon dengan warna hijau lainnya atau tidak berbisa, itu biasanya kalau yang viper itu ekornya nanti ada warna merah gitu. Kalau misalnya ular lain, ada ular jali atau ular tikus, itu mirip-mirip dengan ular kobra, warnanya sama-sama hitam, tapi kalau kobra biasanya mendesis kemudian akan mengangkat kepalanya gitu ya, kemudian memperlihatkan tudungnya atau kepalanya gitu, kepala sendoknya gitu ya. Itu yang menjadi ciri-ciri ular berbisa. Jadi patut diwaspadai untuk bisa misalnya ketemu dengan ular tersebut gitu. Oke, kita sekarang akan mulai memperlihatkan cara menghandling atau menangani ular gitu ya. Mari kita lihat. Oke, jadi yang pertama kita memperkenalkan alat-alatnya. Ini cukup sederhana, bisa ditemukan di rumah. Yang pertama ada sapu, kemudian ada cikrak, dan ember, serta batu buat menahannya. Poin utamanya itu sebenarnya mengontrol ularnya dulu, jadi mengendalikan ularnya. Maksudnya apa? Supaya ularnya itu tidak lari atau kabur, itu kita pastikan ularnya bisa kita kontrol gitu ya. Bisa pakai tangan atau pakai alat seperti yang ini, misalnya disapu-sapu atau dipegang pakai tangan di bagian ekornya gitu ya. Nah ini fungsinya apa? Untuk tahap selanjutnya setelah kita mengontrol ular, kita itu juga bisa kita tujuannya untuk selanjutnya adalah memegang bagian kepalanya gitu, karena bagian yang paling berbahaya dari ular itu adalah kepalanya gitu ya, karena gigitan atau bisanya gitu. Terus setelah kita memegang ularnya, kita bisa mengendalikan penuh ularnya, kita masukkan ke dalam wadah yang aman gitu. Fungsinya untuk selanjutnya kita dapat pindahkan dengan aman seperti itu. Dan pindahan yang aman ini artinya kita bisa cari tempat yang jauh dari pemukiman atau pertemuan dengan orang-orang seperti itu. Bisa di hutan yang agak jauh gitu ya, terutama ular-ular yang ukurannya besar dan berbisa seperti itu. Oke, saya kembali menjelaskan mengenai fungsi alatnya. Alat.
ini tikrak fungsinya nanti untuk ular-ular yang sifatnya biasanya diam ya. Jadi kita cukup mengendalikan ular untuk masuk ke dalam serok, kemudian kita masukkan ke dalam ember atau ya apa istilahnya, tong sampah gitu, kemudian kita tutup. Nah nanti misalnya ular-ular yang misalnya gesit itu nanti kita harus pegang kepalanya, jadi harus kita amankan gitu, supaya nggak kabur atau malah sembunyi di tempat yang lebih susah untuk dicari gitu ya. Kemudian pastikan juga saat kita berusaha mengendalikan ular itu kita ada di tempat yang lapang gitu, yang luas ya, jangan di kamar. Misalnya kita ketemu ular di kamar yang di belakang lemari gitu ya, kan posisinya lebih menguntungkan ular gitu. Jadi pastikan kita cari tempat yang lebih luas untuk kita lebih mudah mengendalikan ular gitu. Baru setelah itu kita mulai untuk mengendalikan ular. Nah. Oke, jadi ini untuk membantu saya mengendalikan ular, saya butuh orang lain dan nanti juga warga sekalian juga perlu untuk memanggil orang yang untuk membantu. Oke, silakan memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Rozak dari kelompok studi herpetologi KSH UGM. Jadi nanti fungsinya si Rozak ini nanti akan membantu untuk mengendalikan ular atau apa istilahnya, bentengi atau apa ya? Handling, mengarahkan. Jadi nanti Rozak ini fungsinya untuk mengarahkan ular gitu, juga sekalian membantu saat kita memasukkan ke dalam wadah gitu. Mari kita lihat. Jadi kita pindahkan dulu ular yang ini. Banyak sekali. Siap. Siap. Dalam audio. Nah nanti saat ularnya kabur kita harus langsung segera menangkapnya. Ini tipe ular yang cepat berlari atau cepat kabur. Jadi nanti kita harus langsung pegang ekornya, kemudian kita ambil kepalanya gitu dengan bantuan sapu hijau. Nah seperti ini, warga pakem sekalian. Jadi kita mengendalikan ularnya bagian ekor, terus dengan bantuan sapu. Agak maju aja Bu. Sip. Nah kemudian langsung kita pegang bagian kepalanya seperti ini, tahan. Oke, dilepas Rozak. Nah pastikan posisi badan kita seperti ini ya. Jadi satu tumpuan di kaki satu ini, satu kakinya kita menekuk seperti ini. Fungsinya nanti saat kita melepas atau di kondisi berbahaya ular bisa kita lepas dan kita langsung lari. Kuat gitu ya. Ini ularnya sudah memberontak. Kita harus segera masukkan ke dalam wadah supaya tidak stres. Cara masuknya. Nah nanti cara masuknya harus dengan aba-aba ya, karena ini dibantu dengan Rozak. Saya nanti masukkan ular set. Nah tapi untuk segera ditutup harus dihitung. Kalau saya sepakatnya hitungan 3, 2, 1 ya. Siap? Wes, siap. Oke, kami akan masukkan. Ayo Zak ya. Nah ini masukannya langsung bagian seluruh badannya ya, kalau misalnya tempatnya buka lebar seperti ini ya. Nah ini kepalanya tuh dipegang. Nah setelah itu kita hitung 3, 2, 1. Nanti saat kita masukkan ular tuh juga pastikan kita melempar ke bawah gitu ya, supaya ularnya nggak naik ke atas gitu. Setelah itu kita kasih pemberat supaya tidak kabur, kemudian kita amankan. Oke, jadi saat kita memegang itu posisi tangannya seperti ini atau posisi jarinya seperti ini. Ini khusus ular-ular yang bukan viper ya. Jadi nanti jempolnya di atas kepala seperti ini, kemudian jari telunjuk itu mengitari bagian bawah kepala. Fungsinya untuk menahan ular agar tidak noleh-noleh, gitu ya. Juga pastikan jangan panik, supaya ularnya tetap tenang juga, kita juga tetap tenang. Terus kemudian jangan terlalu keras juga memegangnya ya, karena ularnya tetap harus bernafas lewat tenggorokannya. Seperti itu. Oke, jadi kita akan coba tentang handling ular viper. Ini saya dibantu sama Iza. Tugasnya sama seperti Rozak tadi, untuk mengarahkan ular masuk ke dalam wadah. Alat yang kita gunakan ini ada sapu lidi, sapu hijau, cikrak atau serok, kemudian ada ember, tong sampah,
Nah ini fungsinya nanti saat kita menggunakan serok itu nanti fungsinya hanya untuk mengarahkan ular masuk ke dalam sini dan kita masukkan ke dalam tong sampah. Tapi itu untuk ular yang ukurannya kecil ya dan diam saja gitu, nggak kaburan gitu. Nah nanti ular ini akan ukurannya akan cukup besar, jadi ini akan langsung masukkan ke dalam ember. Menggunakan saya dengan hijau dan Iza dengan polisi. Oke kita lepas dulu ularnya. Ini aku aja aku ya. Gemetaran. Hati-hati loh. Saya masih ingat sampai bulan depan. Ini ngomong Pak Tunung atau apa Pak Seping itu? Kalian tahu Pak Tunung Semarang? Ini? Apa? Panas bro. Oke ini ularnya, ini ular pohon, jadi cenderung diam tapi bisa kabur juga dan ukurannya besar. Jadi seperti yang kami tadi bilang, kita akan masukkan ke dalam ember. Satu orang berjaga di ember ini, mengarahkannya satu orang berjaga di situ. Nah ini pastikan kita tetap tenang ya, karena ular akan lebih tertarik pada benda-benda yang bergerak. Jadi tetap tenang. Kalau ular tidak mendatangi, kita bisa mendatangi ularnya langsung. Ini ular untuk masuk, orang melewat. Jadi sorry. Jatuh. Masuk bu, panas yuk. Nah, seperti ini. Setelah masuk, satu orang mengambil tutupnya. Saya akan balikkan, apakah aman? Ya, kemudian ekornya dimasukkan dan tutup dengan cepat. Seperti itu. Selesai. Jadi untuk ular-ular yang sudah diamankan seperti ini dan kita bisa pastikan kalau memindahkannya jauh lebih aman ya karena sudah dalam wadah seperti ini. Nah bisa selain pakai tong sampah bisa pakai karung juga. Jadi saat kita memindahkan itu pastikan tempatnya aman, artinya jarang bertemu dengan manusia. Kemudian pastikan juga di habitat yang tepat ya. Jadi misalnya ular seperti ini tadi itu ular pohon, biasanya kita lepaskan juga di pohon. Nah kalau misalnya ular kobra misalnya atau ular tikus di hutan atau di bagian bawah pohon atau lantai hutan seperti itu. Apa lagi ya? Masih ada lagi sih sebenarnya apa ya? Oh iya, juga pastikan kalau lokasi pelepasan ular tadi itu jauh dari pemukiman, karena itu fungsi dari kita untuk menghandling ular tadi juga. Oh ya, kemudian semisal ada warga yang terkena gigitan ular, ya, kalau misalnya nggak tahu ular itu adalah ular berbisa atau enggak, tetap selalu ke rumah sakit ya. Jadi untuk penanganannya, untuk pertama kali saat tahu ada seseorang tergigit ular, itu segera menelpon ambulan. Kemudian setelah itu kita berikan pertolongan pertama. Pertolongan pertamanya itu biasanya dengan cara mengimobilisasi, membiarkan posisi bagian tubuh yang tergigit ular tadi itu tetap diam gitu. Jadi karena bisa ular tuh umumnya menyebar lewat gerakan otot, jadi pastikan otot di bagian organ tersebut atau bagian tubuh tersebut itu tetap diam gitu. Misal di tangan nih, biasanya umum digigit, kalau digigit di tangan ya, itu nanti di bagian tangan akan dibebat gitu. Jadi di bagian tangan akan diberikan semacam alat yang benda yang kaku seperti itu untuk menahan posisi tangan seperti ini atau intinya diam gitu, seperti itu. Kemudian misalnya sudah dilakukan pertolongan pertama, bisa juga dilakukan bebat maksudnya diperban tapi perban yang cukup longgar gitu untuk menahan posisi tangan itu tidak bergerak. Setelah ditolong pertama, kita kemudian ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan yang lebih serius. Begitu. Halo, aku Iza dari kelompok studi Herpetologi Biologi UGM. Kalau teman-teman menemukan ular, tokek, atau segala jenis macam kadal dan amfibi yang lain, tapi teman-teman takut dan tidak bisa menghandling atau mengamankannya,
teman-teman bisa hubungi aja KSA Ranger. Kontaknya tertera pada bio Instagram KSA Biogama. Klik aja link di bio-nya dan hubungi kontak yang tertera. Terima kasih, dadah!